kewajiban hamba atas Allah? Hak lawannya kewajiban. Maka maknanya mahakul ibad Allah. Apakah hak hamba atas Allah dan apakah hak Allah atas hamba? Maknanya apakah kewajiban hamba kepada Allah? Kewajibannya untuk menyembah secara tauhid. Ini jawabnya. Dan apa kewajiban Allah atas hambanya? Maka di sini adalah Allah tidak mengadab hambanya orang-orang yang melaksanakan kesyirikan. Maka dari sini juga disebutkan di saat tadi ditanya, dia menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab tentang permasalahan soal jawab dari ilmu syar'i. Maknanya jika tidak mengetahui jawabannya, agar mengatakan Allahu a'lam. Itu di sisi boleh. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para sahabat. Seperti di sini Allah wa rasuluhu a'lam. Dan di hadis gibah juga, atadruna mal gibah, dijawab Allah wa rasuluhu a'lam. Namun bisa juga dijawab. Dan meskipun jawabannya salah, tidak apa-apa. Karena ini pun menjadi timbal balik. Daripada ditanya diam, nyengir. Apa makna ini? Nyengir. Maka tidak ada timbal balik. Tapi dijawab salah, tidak apa-apa. Emang kalau dijawab salah, gurunya akan marah? Gurunya akan memakannya? Tidak. Justru dengan dijawab salah kemudian dibenarkan, itu lebih membekas lagi. Oh, aku pernah salah dulu, ditanya begini. Kok bodoh ya aku dulu menjawabnya begini, padahal sudah lewat itu. Disebutkan di pelajaran yang lalu. Seperti itu. Atau lebih membekas lagi di saat diberikan jawaban dan dia mengaku salah dari jawabannya, maka ini lebih membekas. Maka boleh dengan pendalilan tadi hadis al-muflis, dijawab orang yang bangkrut di antara kita ya Rasulullah adalah orang yang jualan modalnya habis dan tidak ada laba. Maka ini jawaban tentang orang yang merugi, namun itu di dunia. Dan Nabi menanyakan fil akhirah, maka jawabannya salah. Jadi boleh juga menjawab salah selama dibenarkan oleh Nabi. Maka di sini ucapan Mu'adz Allah wa rasuluhu a'lam, ini banyak dari para sahabat tidak mau memberat-beratkan diri. Jika dia tidak bisa menjawab, ya sudah. Jangan dicari-cari jawaban yang neko-neko, kalau bahasa Jawa. Apa neko-neko? Asal-asalan dan memberatkan dirinya. Tidak. Hanya dijawab Allah wa rasuluhu a'lam. Karena ini perkara agama. Namun jika dijawab karena aglabudon, dia menyangka itu benar, boleh. Dan nanti akan dibenarkan oleh Nabi. Maka boleh juga menjawab salah jika ditanya oleh guru-guru kalian di dalam pelajaran, tidak apa-apa. Jangan harus semuanya Allah wa rasuluhu a'lam. Selama dia nanti akan memberikan jawaban yang benar. Dan begitu pun faedah dari hadis ini, qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Maka di sini menjadi pendalilan bagaimana Mu'adz bin Jabal sebagai seorang dai. Apa yang dia dengar dari Nabi, dia berusaha untuk menghafalnya dan menyampaikannya. Untuk mendengarnya dan menyampaikannya. Dan inilah sifat dari para sahabat dulu. Maka antum di sini diharapkan seperti itu. Kalian belajar setiap hari dengan kita Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya Al-Quran dihafal, hadis dihafal, kemudian diam. Tidak, tetapi diamalkan. Dan kemudian juga selain diamalkan, didakwahkan. Maka ini yang diinginkan dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan dulu para sahabat mendengar hadis satu saja atau ayat langsung. Apakah aku sampaikan ya Rasulullah tentang ayat ini, hadis ini? Maka mereka mendengar satu ayat, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dan ini yang kita inginkan dari
kalian semua. Dan begitu pun faedah dari hadis ini, afala ubashirun nas qala la tubashiruhum fayattakilu. Awas, perhatian di sini. Dikatakan oleh Nabi, jangan. Karena mereka nanti akan bermudah-mudahan. Perhatian di sini. Di dalam hadis ini bagaimana semangat Mu'adz ingin memberikan ilmu kepada seluruh para sahabat yang dia temui. Baik para sahabat yang memang telah banyak mengaji bersama Nabi ataupun para sahabat yang baru masuk Islam. Apa jawab Nabi? La tubashirhum fayattaqilu. Awas, jangan engkau sebarkan secara langsung, nanti mereka akan merasa santai. Apa makna? Permasalahan keutamaan tauhid. Barang siapa yang meninggal dan dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah, tadi di hadis disebutkan kewajiban bagi Allah untuk tidak mengadabnya di api neraka. Hadis ini butuh kepada penjelasan dengan hadis-hadis yang lain. Maksudnya di sana ada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran tentang adab yang perih dan pedih bagi pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang muslim secara muta'ammid, maka balasannya di api neraka khalidan fiha, kekal di api neraka. Maknanya di api neraka berhak dia masuk api neraka. Dan juga hadis-hadis yang lain tentang memakan riba dan hadis-hadis sab'al mubiqat. Disebutkan di hadis ijtanibu sab'al mubiqat, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Pertama asyirku billah, kedua melaksanakan sihir, ketiga uququl walidain dan memakan harta anak yatim, dan lari dari peperangan dan memakan riba dan yang lainnya. Maka hadis ini, kenapa Nabi mengatakan jangan langsung disebarkan? Maksudnya jika disampaikan hadis ini saja, orang-orang akan santai. Bagaimana? Disebutkan di hadis ini, haqqullah 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah, kewajiban hamba atas Allah bertauhid dalam segala ibadah. Idan mada ba'da dzalik al-jaza, haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah, kewajiban Allah atas hambanya. Allah tidak akan pernah memasukkan api neraka, mengadab api neraka kepadanya. Jangan sampai dipahami, oh berarti melaksanakan tauhid sudah gampang. Orang yang melaksanakan tauhid kemudian dia pezina, gampang, tidak akan diadab. Kan di hadis disebutkan bahwa balasannya barang siapa yang hanya menyembah kepada Allah secara tauhid, Allah akan mengharamkan atas dirinya untuk memasukkan api neraka. Ala yu'adzibuh, Allah tidak akan pernah mengadabnya. Ya sudah, kita laksanakan tauhid, salat kita untuk Allah, dan kita melaksanakan dosa-dosa besar dan seterusnya. Ini yang ditakutkan Nabi. Maka la tubashirhum fayattakilu, perlu di sini perhatian bahwa likulli maqamin maqam wa likulli maqalin maqal. Tidak semua orang itu sama dalam permasalahan dakwah. Seperti antum di sini. Antara antum dengan para bapak-bapak yang hadir di sini dari pengurus berbeda tingkatan ilmu. Maka kalian mungkin seperti tadi, mahalu hadis Ibnu Mas'ud, tadi asar Ibnu Mas'ud, mahalu. Langsung dijawab, dhaif. Kenapa? Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani wal Baihaqi wa kadzalika Ibnu Abi Hatim, madaru hadis ala Daud al-Audi, Daud Ibnu Yazid al-Audi al-Kufi. Wa huwa dhaif. Qala Abu Hatim laisa bil qawi. Qala Yahya Ibnu Ma'in dhaif.
Wa qala. Maka kalian memahaminya. Namun maaf, misalnya bapak-bapak yang hadir, mana ada siapa itu Daud Al-Audi? Pokoknya kesimpulannya tahu kalau athar itu dhaif. Hakada bas. Cukup dengan itu. Adapun lafaz-lafaz seperti Imam Al-Bukhari, muqaribul hadis, apa makna muqaribul hadis? Makna muqaribul hadis dhaif layyin. Maka di sini likulli maqamin maqam. Tidak semua orang itu didakwahi dengan sama kadarnya. Karena ada mad'u yang ilmunya pas-pasan, ada yang mad'u yang diajak dakwah ilmunya lebih. Maka likulli maqamin maqam wa likulli maqalin maqal, maknanya tidak semua mad'u itu sama. Maka di sini Nabi takut Mu'adz akan memberitahukan. Jika yang diberitahu seperti para sahabat yang banyak duduk bersama Nabi, seperti misalnya Abu Hurairah ataupun Ibnu Abbas, para ulamanya sahabat, maka dipahami bahwa yang diinginkan tidak diadab dikarenakan melaksanakan tauhid dan mereka menjauhi dosa-dosa yang besar. Namun bagi orang-orang yang mungkin baru masuk Islam, karena pada saat itu para sahabat terus pada masuk Islam. Ada yang baru masuk Islam diberitahu hadis ini, bahwa kewajiban Allah atas hambanya, kewajiban hamba atas Allah, kewajiban hamba harus melaksanakan tauhid. Balasannya kewajiban Allah atas hambanya, Allah tidak akan pernah mengadabnya di api neraka. Oh, bagus kalau begitu. Apa? Ya sudahlah, kita laksanakan tauhid, salat kita untuk Allah, sembelihan kita untuk Allah, dan riba jalan terus. Kita laksanakan tauhid dan kezaliman jalan terus. Laksanakan tauhid dan dia seorang pelacur, pelacuran jalan terus. Ya'mal amalu tauhid wa huwa mudakhin wa syaribul khamr yastamil. Idan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum fayattaqiu. Jangan engkau sampaikan, ditakutkan mereka akan santai, menganggap khalas. Irtikabul ma'asi wa Allah ghafurur rahim. Hakada. Fa intabih di sini qauli Nabi la tubashirhum fayattaqilu bimakna laisa alal itlaq, bukan atas kemutlakan. Tidak boleh berdakwah. Kenapa? Karena di sana datang hadis. Yang mana hadis ini datang dari Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah, man su'ila an ilmin fa'alimahu fakatamahu aljamallahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Makna dari hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil. Maknanya adalah barang siapa seorang yang alim, seorang dai, ditanya oleh muridnya, oleh orang awam, apa hukum demikian atau apakah demikian dan demikian, dia tahu. Fakatamahu, dia sembunyikan. Dia tahu dan dia sembunyikan. Itu hukumnya haram. Apa balasannya? Aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Allah akan membungkam mulutnya seperti kuda-kuda yang diberikan bungkaman, atau seperti anjing-anjing yang biasa menggigit diberi penutup di mulutnya. Nah, seperti itu. Allah akan memberikan penutup di mulutnya dari api neraka. Maka poin pendalilan di sini bagi seorang dai, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nah, sekarang hadis ini yang sahih diberikan tadi kepada ucapan Nabi. Bagaimana tadi Nabi mengatakan kepada Mu'adz, la tubashirhum fayataqilu. Kif hada tanaqub. Ini adalah kontradiksi. Kata Nabi kepada Mu'adz, jangan disampaikan ilmu itu. Walakin fi hadis akhar, barang siapa yang katamal ilma aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Idan kaifa hadal hadis bihadal hadis. Bagaimana Nabi berkata kepada Mu'adz, jangan disampaikan ilmu ini, tapi di dalam hadis barang siapa yang menyembunyikan ilmu,
dia akan ditutup mulutnya dengan penutup di hari kiamat dengan api neraka. Idan al-jawab intabihu. Awas di sini. Yang diinginkan oleh Nabi la tubasyirhum fayatakilu seperti tadi. Qaidah likulli maqamin maqam wa likulli maqalin maqal. Tidak semua orang berhak untuk disamakan standar derajat ilmunya. Sehingga maknanya boleh disampaikan ilmu ini wahai Mu'adz, diberikan kepada mereka orang-orang yang faham. Faham tentang al-kabair. Faham tentang masuk surga itu tidak diadab oleh Allah, maknanya tidak diadab di awalnya. Karena seluruh kaum muslimin pasti akan masuk surga. Namun di antara mereka ada yang diadab terlebih dahulu. Seperti hadis-hadis yang banyak tentang syafaat. Hadis-hadis syafaat katsir. Kama jaa fi sahihain an Abi Hurairah bahwa aula bi syafaati man qala la ilaha illallah. Dan juga hadis Anas wa ghairuhu fi Sunan Abi Daud yang sahih li ghairi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Idan al-khulasah al-muslimun hunaka man yadkhulu ila an-nar. Bahwa kaum muslimin ada yang masuk api neraka dahulu. Limada minadz-dzunub, dikarenakan dosa-dosanya. Idan hada huwa makna la tubasyirhum fayatakilu. Jangan engkau sampaikan wahai Mu'adz, takutnya mereka jadi santai. Jadi dipikirnya dengan tauhid ini kita selamat dari api neraka sehingga mereka bebas berbuat dosa-dosa yang besar. Khalas, hada tauhid sabab Allah mayudkhiluna nar. Idan naf'al ma syi'na. Fahimalan? Idan hada huwal makna hadal hadis la tubasyirhum fayatakilu. Maka hadis ini maknanya dengan hadis Abi Hurairah, man su'ila anil ilmi faqatamahu fa'aljamahu Allah yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Idan makna dalik, tidak menyembunyikan ilmu itu hukumnya haram. Walakin makna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la tubasyirhum fayatakilu undur ya Mu'adz ila al-mad'u, melihat kepada mad'u. Dan ini adalah hikmah dari pengajar. Seperti pengajar di sini melihat ada seseorang yang baru iltizam. Rajul kana la yusalli, tidak pernah sholat. Dan dia misalnya tukang di antara kita. Kemudian kita dakwahi masih tidak sholat. Suatu hari alhamdulillah dapat hidayah, dia sholat. Maka mulailah dia sholat. Kemudian setelah 2 hari 3 hari dia sholat, apakah kita langsung anta musbil haram? Taib. Kita katakan seperti itu, namun proses. Kemudian dia masih menggunakan celana, kemudian, maka butuh dengan hikmah dan butuh dengan ilmu. Mata nahnu naqul la taf'al kada waf'al kada. Dia baru hari ini atau baru kemarin ikut salat dengan kita, maka kita ajak dengan baik. Dan perkara-perkara yang ikut setelahnya jangan musbil dan menggunakan sarung. Dan apalagi kelebihannya setelah itu jangan merokok. Dan jangan begini dan jangan begitu, itu butuh kepada proses. Maka itulah hikmah dari dakwah, dan pelajaran kita di sini diantaranya hikmah dakwah. Bagaimana Nabi mengajarkan Mu'adz hikmatu dakwah. Dakwah mada la tubasyirhum fayatakilu. Laisa likulli syakhsin yafham ala hadhil mas'alah. Idan ida anta tu'tin nas ya Mu'adz, semua manusia khalas ibadah tauhid yakfi. Idan mungkin ba'dun nas hudatsa fil Islam, khalas ana sa'amal tauhid wa af'al al kabair. Maka ya sudah, kalau begitu aku melaksanakan tauhid dan terus melaksanakan dosa-dosa besar. Karena banyak dari kaum muslimin pada saat itu yang baru masuk kepada Islam masih suka minum khamr dan masih melaksanakan dosa-dosa yang ada, maka jangan disampaikan kepada mereka.
Ini yang diinginkan di dalam hadis. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Al-muadzin barakallahu fikum.